Nah, jadi teman-teman yang ingin mewujudkan pohon nangkanya supaya cepat berbuah, atau buat teman-teman yang ingin menanam pohon nangka supaya nanti buahnya ini bagus, dia berbuah terus tiada henti. Jadi teman-teman bisa simak video saya yang lalu ya. Jadi video saya ini selalu sering banget menayangkan tentang pohon nangka ini. Kenyataannya pohon nangka ini tidak pernah berhenti berbuah hingga saat ini. Nah, langsung aja teman-teman tuh kalau mau nanam, ini saya anjurkan milih bibitnya yang pas karena jenis pohon nangka ini ada yang memiliki karakter buahnya ini dari 2 sampai 4 saja per gagang ya. Ada yang per gagang ini bisa sampai mencapai belasan bahkan hingga mencapai di atas 20-an teman-teman. Ini beda-beda. Nah, ini jenis persilangan antara nangka dengan cempedak. Dan nangka yang lain yang bisa memiliki buah yang lebat itu bisa dilakukan dengan menanam nangka sayur. Nangka sayur ini buahnya juga memenuhi di seluruh bagian batangnya seperti ini. Yang berikutnya adalah jenis nangka madu. Kalau perawatannya memadai, di media tanamnya ini nutrisinya cukup, maka nanti nangka madu juga akan dapat menghasilkan buah yang teramat sangat lebat. Udah gitu memiliki cita rasa yang wangi, kemudian manis sekali, berbeda dengan nangka-nangka yang lainnya. Nah, teman-teman, setelah itu teman-teman membuat kubangan. Saya anjurkan kalian membuat kubangan ini seputar tips saja ya. Kubangan kurang lebih 70 cm persegi ya teman-teman, dengan kedalaman 60. Kenapa? Karena nanti akar itu supaya mudah untuk berkembang di dalamnya. Kemudian untuk mengisi dari pelubangan itu kalian dapat mencampurkan pupuk kompos dari kotoran ternak ayam. Ini yang paling bagus karena ayam ini jenis makanannya banyak. Selain biji-bijian dia semacam kayak binatang dan asalkan manusia doyan, maka ayam pun juga doyan. Dan maaf ini pemandangan yang kurang menyenangkan karena tempatnya sangat daun-daun kering ini belum sempat saya sapu ya. Karena saya sangat sibuk sekali dengan kelahiran putra saya. Dan langsung saja takarannya itu kalian dapat menggunakan 1 ember ya, 1 ember tanah yang kalian campur atau gini aja ya, 2 ember tanah kalian campur kotoran ternaknya ini 1 ember saja, kotoran ternak ayam karena mengandung NPK alami yang begitu tinggi. Lalu yang berikutnya untuk menjaga tingkat kelembapan dan memperbaiki struktur tanah, kalian dapat menggunakan abu dari bakaran sampah organik karena dapat mengembalikan kadar pH tanah ini menjadi normal kembali supaya nanti tanah kita ini media tanamnya tidak mudah mengering dan terjadi faktor pemadatan sehingga mau tidak mau akar pada pohon nangka kita ini akan segera tumbuh lebat dan dia akan segera berfokus terhadap pembesaran batangnya, kemudian pelebatan dengan cabang-cabang. Kalau daunnya udah pasti saya jamin akan lebat. Kalau selama bahan-bahan yang digunakan ini stok lama ya, jangan stok yang baru karena nanti unsur hara tidak akan dapat tercipta dengan kandungan kompos organik yang masih baru. Jadi takaran untuk mengisi lubang tersebut ini adalah 2:1 ya. Jadi kotoran ternak dan juga abu dari bakaran sampah organiknya ini 1. Tanahnya 2 saja. Kalian oplos, kemudian ditaruh, diisikan ke tempat lubang yang sudah kita gali. Tips yang berikutnya, jangan menanam nangka berdekatan dengan pohon yang lain karena dengan ruang yang terlalu berhimpit-himpitan ini akan sangat mengganggu pohon nangka kita, dia akan sulit nanti untuk menghasilkan buah yang besar. Percaya deh sama saya teman-teman. Jadi pohon nangka ini lebih baik dijauhkan dengan pohon besar yang lain. Kalau hanya sekedar sayur-sayuran itu tidak masalah ya. Supaya nanti dia tidak berebut makanan dan dia akan segera cepat untuk berbuah lebat seperti ini. Tips yang berikut, lihat batangnya ya. Ini dari sebesar pergelangan tangan saya ini sudah berbuah ya teman-teman. Nah ini jenis nangka madu teman-teman. Jadi yang harus dilakukan adalah kita ketika pohon nangka ini sudah sebesar dengan pergelangan tangan ini, kita lakukan sistem-sistem penyayatan seperti ini. Supaya nanti dia akan dapat mengendalikan dari hasil proses fotosintesis sehingga dia akan segera berfokus terhadap pembuahannya.
Ini kalau nangka madu buahnya kecil-kecil sekali, ini sampai ke tanah-tanah ya. Dan mungkin buahnya ini sebetulnya besar dan tidaknya ini bergantung dari satu, banyaknya buah ya. Karena nanti harus balance antara jumlah akar dan antara segala kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, sebetulnya masalah isinya banyak atau tidak itu percaya boleh teman-teman boleh percaya boleh tidak, ini sangat mempengaruhi. Kalau buahnya ini seimbang dengan jumlah daunnya, maka saya pastikan isinya akan banyak. Tapi kalau buahnya lebat, tidak sepadan, tidak balance dengan jumlah daunnya, maka isinya akan sedikit. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kadang buah nangka ini isinya tidak full itu ditentukan dari jumlah tersebut. Dan yang berikutnya proses pemupukan. Jadi berapa lama sekali pohon nangka dipupuk? Nah, sebetulnya gini, kalau hanya untuk mengatasi supaya cepat buah ataupun buahnya ini lebat, kita tidak perlu menggunakan pupuk berbahan kimia ya. Kita dapat menggunakan pupuk-pupuk kompos organik karena dapat memperbaiki struktur tanah, dari tingkat kelembapan maupun tingkat kegemburannya. Dalam prospek jangka panjang, pupuk kompos organik ini juga update akan lebih baik dari, ketika kita menggunakan pertama. Jadi kalau kita membuat kompos organik pertama, menanam pertama dan yang kedua itu akan bagus yang kedua. Nah itu artinya, ini akan teramat sangat menguntungkan dan akan sangat ramah dengan lingkungan. Selain dari itu, dengan penggunaan kompos organik ini teramat sangat dianjurkan karena sangat sehat sekali, selain di dalamnya ini terdapat NPK alami, juga ini terdapat kadar dari zat besi, kemudian zat tembaga yang selain memang berguna untuk tanaman nangka kita, zat tersebut ini diperlukan bagi tubuh kita. Nah, maka dari itu teramat sangat penting kita menggunakan pupuk kompos organik. Nah, berkenaan dengan seberapa lama kita memupuk pohon nangka supaya cepat berbuah lebat selalu. Nah, sebetulnya kita melihat tekstur tanahnya ketika kita dapati tanahnya sudah sering, mudah mengering, teksturnya ini sudah memadat, maka kita harus segera melakukan penggemburan kembali dan kita memberikan pupuk kompos organik. Dan kemudian kalian dapat menyiraminya, dijaga tingkat kelembapannya, saya jamin nanti daun dan buahnya akan lebih banyak dan juga akan lebih segar. Nah, ini sudah teramat sangat terbukti dan sudah klinis saya uji coba karena saya menanam pohon nangka nggak ada yang nggak berbuah. Semuanya pohon nangka saya berbuah. Dan karena menurut saya ini teramat apa ya penting untuk saya berbagi terhadap teman-teman yang membutuhkan, maka dari itu saya ulas masalah seputaran pohon nangka ini. Dan itu artinya dengan ulasan yang penting yang bisa dipertanggungjawabkan, itu artinya berarti saya memanfaatkan hidup dengan rasa syukur sesuai dengan prakteknya, sesuai dengan kemanfaatannya. Karena bagi saya tidak ada yang lebih penting selain dari kemanfaatan saya hidup. Jadi hidup saya harus membawa manfaat bagi semesta alam. Dan semoga teman-teman yang mau melakukannya akan mencapai hasil panen yang lebih baik juga. Nanti pohon nangkanya akan cepat berbuah, berbuah lebat selalu, tiada henti, dan akan mencapai hasil panen yang lebih baik tentunya. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik.